Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan baru, kesehatan dan tubuh yang disegarkan. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-25. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 9-12. Tertulis demikian. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan menghendaki agar kita berada dalam kesulitan atau tantangan tertentu demi pemenuhan rencananya, jangan mencoba untuk melarikan diri. Ikutilah petunjuk dan tuntunan Tuhan. Saat Tuhan telah memberikan kepada kita pengetahuan tentang apa yang Tuhan inginkan dan kita tahu arah yang harus dituju, ikutilah itu. Gunakan hikmat yang diberikan Tuhan agar kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Paulus mengetahui tujuan akhirnya dan di mana Tuhan ingin dia bersaksi. Karena itu ia berusaha tetap berada pada kehendak Tuhan dan tetap sejalan dengan rencana Tuhan. Di pasal 23 ayat 11, Tuhan telah berbicara kepada Paulus untuk menguatkan hatinya dan pergi bersaksi di Roma. Jadi Paulus telah mengetahui bahwa ia harus ke Roma sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Festus bertanya apakah Paulus ingin pergi ke Yerusalem untuk diadili, Paulus memberikan jawaban yang jelas untuk banding kepada Kaisar. Rasul Paulus tidak mengizinkan gubernur atau siapapun untuk memanipulasi dan mengubah arah hidupnya menjadi berlawanan dengan pimpinan Tuhan. Keberadaan Paulus di Roma pada akhirnya menjadi suatu momen di mana benih-benih Injil ditaburkan lebih luas sampai ke istana. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan melalui ayat-ayat ini buat kita? Yaitu jangan terintimidasi oleh situasi atau siapapun, termasuk pikiran kita sendiri. Fokuslah pada apa yang Tuhan mau kita lakukan dan kerjakanlah apa yang diinginkan Tuhan bagi kita. Tetaplah sejalan dengan rencana Tuhan. Jangan kompromi, jangan menyerah. Jadilah kuat dan berani untuk terus maju, melakukan rencana Tuhan. Karena kehendak Tuhan adalah yang terbaik, dan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Ada satu hal yang perlu kita sadari, saudara, bahwa rencana detail Tuhan atas hidup kita seringkali diberitahukan kepada kita secara bertahap. Pada awalnya Paulus diberi hikmat untuk pergi ke Yerusalem. Sekalipun ada anggota jemaat yang mengatakan jangan pergi, tapi Paulus tetap pergi ke sana. Setelah di Yerusalem, Paulus mendapatkan pernyataan Tuhan
untuk pergi ke Roma. Dan dengan cara pergi ke sana sebagai tawanan, kita mungkin saat ini saudara belum mengetahui rencana akhir Tuhan dalam hidup kita. Tapi detail dari apa yang Tuhan kehendaki, seringkali Ia beritahukan kepada kita secara bertahap. Kita hendaknya mengikuti tuntunan Tuhan itu dengan taat. Belajarlah peka terhadap suara Tuhan yang berbicara lewat firman-Nya dan yang berbicara di dalam hati kita. Dan tetaplah berada dalam rencana Tuhan. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk semakin mengerti. Dan Tuhan akan menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya untuk melangkah dalam jalan-jalan-Nya. Sekali lagi saudara, tetaplah berada dalam rencana Tuhan, karena rencananya adalah yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk tetap sejalan dengan rencana-Mu bagi kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami untuk tidak goyah, tidak terperdaya dengan berbagai ajakan, godaan, ataupun dorongan dari manusia, sehingga kami menjauh dari rencana-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan, untuk kami mengerti akan kehendak-Mu bagi kami, dan mampukan kami untuk menjalaninya dengan sukacita. Kami percaya ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati dan pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Berikan kesehatan yang sempurna. Mujizat-Mu terjadi, pertolongan Tuhan dinyatakan. Bagi yang sedang dalam pergumulan, kami percaya ada pertolongan, jalan keluar yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk tetap berada dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.